kapan punya momongan. Nah gue tuh pengen tanya balik, kenapa itu harus ditanyain? Iya. Atau emang udah happy dengan berdua? Udah happy dengan berdua. Tanpa anak? Tambah anak pun udah happy. Wow. Hidup udah banyak masalah nih. Iya. Nanti kalau tambah anak itu akan menambah masalah, udah pasti gitu. Gue salut dengan orang-orang yang Bisa. udah kerja. Iya. Amel lah salah satunya, udah kerja, punya anak juga. Itu menurut gue Lu ngerasa lu nggak bisa? Ya itu juga sebenarnya yang di-highlight kan bagian kalimat itunya. Kalau punya anak nanti nambah masalah, yang di-highlight kalimat itunya doang. Tapi kan penjelasannya sebenarnya bukan itu kan gitu. Jadi khawatir karena di zaman aku lahir tahun 80 sama anak-anak yang lahir di tahun sekarang ini, di zaman-zaman sekarang ini, itu akan lebih mengalami hal-hal yang lebih rumit dan hal-hal yang lebih sulit dan lebih dahsyat. Karena teknologinya internetnya semakin dahsyat gitu. Kalau dulu kan zaman-zaman kamu tahun 70, aku 80-an. Itu sangat beda zamannya sama sekarang gitu. Nah, kalau aku tuh lebih mikirin sebelum kita bikin anak. Udah mikir dulu, nih anak ntar bagaimana nih dewasanya. Jadi masalahnya bukan di subjek, masalahnya tuh bukan anaknya, tapi pertimbangan hal-hal yang begitu banyak dan begitu besar yang kita pikirkan, terutama di zaman sekarang ini gitu. Jadi aku nggak mau anak aku lahir hanya karena diminta sama orang, hanya karena memang sudah keharusan. Jadi nggak mau cuman itu. Jadi aku harus memikirkan segala sesuatu yang mungkin akan terjadi sama anak aku, yang mungkin akan terjadi sama keluarga aku. Kan itu bukan hal yang mudah gitu. Tanggung jawabnya besar gitu. Berapa banyak orang yang udah melahirkan, anaknya terlantar, atau ada yang merasa orang tuanya sudah memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya, tapi ternyata anaknya merasa tertekan tanpa disadari. Nah, pemikiran itu tuh munculnya juga karena apa yang kita lihat sehari-hari, baik di lingkungan, baik di sosial media, baik di internet. Pemikiran gue muncul tuh bukan karena gue menganggap anak itu masalah, bukan itu, tapi justru karena hal-hal yang terjadi di sekeliling, di lingkungan, yang apa kita lihat di mana-mana, yaitu yang memicu pemikiran aku. Dan kalau aku ngobrol sama suamiku, ternyata kita punya pandangan yang sama gitu. Tapi ada Itu belum terjadi, tapi kemungkinan itu ada kan. Maksudnya gue memikirnya yang logis aja, lihat yang sekarang kondisinya begini, gue mah nggak mau. Tapi bukan berarti mutlak gitu, bukan berarti mutlak. Kalau misalnya suatu saat mungkin pemikiran gue karena ada satu momentum yang mengubah pemikiran gue, bisa jadi berubah gitu, bisa jadi nggak begini juga, karena kan ini terus berkembang. Pembahasan tentang hal ini tuh nggak akan mutlak berhenti sampai di situ aja, ini akan terus berkembang gitu. Jadi ya jangan di highlight bagian kalimat itunya doang. Jadi percuma gue bikin podcast kan. Ya salah satunya itu gitu. Jadi sebenarnya bukan ketakutan, bukan takut karena gue takut, bukan itu, tapi ya realistis aja lah gitu. Realistis bener kan, kalau dengan kita memutuskan untuk menikah, dengan kita memutuskan untuk punya pasangan, itu akan ada masalah tuh, maksudnya gini, menghadirkan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada kan. Ya realistis terjadi kan, memang realitanya begitu, fakta gitu. Go with the flow aja. Ya go with the flow. Iya. Ya mau gimana ya? Iya. Ya kayak gitu. Jadi cuman karena kekhawatiran melihat kondisi sekarang aja, nanti anak gue umur 10, umur 15, dia akan hidup di sistem negara yang seperti apa ya? Gue tuh sudah memikirkan sampai ke situ gitu. Begini aja ya, nggak gimana-gimana ya. Gini aja, ya mau gimana sih? Roller coasternya kayaknya nggak terlalu gimana-gimana. Kayak kereta api Kayak aja. kereta api, bukan roller coaster. Karena kan berbekal pengalaman, berbekal pengetahuan, berbekal akal sehat dan logika yang pasti ya. Jadi ada hal-hal yang kita tuh lebih mengedepankan logika dan akal sehat. Jadi kalau udah ngobrol, punya kemampuan untuk menjelaskan, punya kemampuan untuk mendengarkan, itu kunci dari komunikasi. Karena biasanya ada juga orang yang
merasa sudah berkomunikasi tapi ternyata cara komunikasinya salah atau nggak cocok, kan bisa jadi gitu. Nah kita tuh sama-sama mempelajari itu gitu. Ya kayak gini, kita tuh demennya makan, demennya ke mall, itu quality timing. Tanyain sama dia tuh. Dia benci banget sama anak. Yang gitu. Aku seneng ntar dipotong Apa? ayolah. Itu tuh yang gitu-gitu tuh begitu. Kalau aku tuh bisa ditanya saudara-saudara aku, ya aku punya keponakan gitu kan, gimana cara aku ngobrol sama anak-anak, gimana cara itu sebenarnya harusnya udah kelihatan itu. Kalau memang punya logika, pemahaman, akal sehat, sebenarnya harusnya dari cara aku ngobrol sama anak-anak tuh harusnya udah kelihatan aku gimana gitu. Cuman untuk memilikinya sendiri kan, kalau gue melahirkan artinya gue merasa gue memiliki nih. Kalau misalnya gue nggak bisa memberikan kebebasan, saking gue merasa memiliki anak gue takut anak gue nanti terkekang atau merasa tertekan atau apa. Pertimbangannya banyak, say gitu. Jadi itu bukan subjek masalahnya, itu adalah si anak, bukan itu gitu. Kalau kebiasaan ada yang berubah? Tahu ada ya? Nggak tahu. Kalau lihat di dalam, enggak, tapi juga iya. Enggak, tapi juga iya. Jadi apa sih? Susah ya, karena apa ini namanya? Ini hidup ya, kita constantly berubah. So susah pinpoint apa ya yang berubah, apa yang masih sama. Iya, jadi nggak bisa kayak misalnya ini sekarang wawancara begini. Besok lusa ada momen apa, ada peristiwa apa, itu nanti kita akan berkembang lagi kan gitu. Maksudnya nggak cuman begini aja. Jadi udahlah, realistis aja lah gitu kira-kira. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.